Qatar. Terus gitu. kenapa bisa sosok Yusuf kalah ya? Padahal Nah, saya lanjutin ini lanjut ke terakhir. Oke. Jadi karena dengan Pak Jokowi udah nggak bisa, pilihannya kan cuma tinggal satu dengan Prabowo. Jadi Pak Hatta ke Prabowo, Prabowo Hatta. Nah, tinggallah Pak Jokowi. Nah, karena Prabowo Hatta ini dan karena pasangan Prabowo Hatta ini artinya ada Hatta yang mewakili Indonesia Barat atau Sumatera, maka untuk perimbangan itu tinggal Indonesia Timur. Peta politiknya juga waktu udah kelihatan. Jawa ini Jawa Barat Pak Prabowo. Jawa Tengah itu Jokowi. Pertempuran itu Jawa Timur sesungguhnya. Dengan catatan Indonesia Timur itu dominan ke Pak Jokowi. Gitu. Nah, supaya ngimbangin yang Sumatera kan? Gitu. Nah, pada waktu itu ada beberapa pilihan. Nah, saya tanyalah dengan Pak J ini. Siapa Pak J ini? Nggak usah saya panjangin, silakan kolom komentar aja. Siapa wakil Pak? Abraham Samad, Mas. Ya, waktu itu. Bener ya? Ya. Ah, ini nggak salah, ya salah. Adi Balidayano. Saya bilang, jangan Pak, itu Abraham Samad. Kenapa Mas? Nggak dikenal sama masyarakat, nggak populer. Kalau elit kayak kita dikenal. Terus siapa? Sukalah Pak. Kalau Indonesia Timur cuma satu Sukalah. Ada lagi yang lain sebenarnya. Hah? Yang jagoannya Mbak Mega ada sendiri kan? Ya ini kan saya cuma ngomong pembicaraan Pak J kan, oh, nggak disebut Pak J kan? Oke. Jangan boleh saya kutip, gitu kan? Iya. Ya, kan ini saya tahu dengan Pak J, kan dia cuma nyebut satu nama itu. Soal ada opsi-opsi yang lain saya nggak tahu apakah di kepala dia ada atau tidak, tapi dia cuma nyebut satu nama kok. Abraham Samad aja. Ya. Gitu. Sukalah gantian Pak. Balasan. Nggak apa-apa. Lanjut. Kan udah bertumbuh sekarang. Jadi, waduh, kata SBY jangan sama Pak JK nanti repot. Gitu. Ini nyambung kan dengan cerita saya yang SBY nggak malah sama JK kan? Gitu. Pak, repot, urus belakangan Pak. Yang penting menang dulu. Buat apa nggak repot tapi kalah. Oh iya. Tapi ada pertimbangan sumber daya nggak kan Pak JK? Jelas. Sebagai pengusaha. Saya lupa lah ada diskusi apa enggak ya. Tapi gini, waktu itu pertimbangannya diskusinya adalah soal elektabilitas lah. Soal elektabilitas. Jadi ya singkatnya ya Pak JK kan jadi berpasangan dengan Pak Jokowi dan singkatnya ya akhirnya menang gitu. Nah, memang pertarungan 2014 itu unik dalam hal bahwa waktu itu mulai muncul yang namanya hoax. Ya kan, black campaign ya. Waktu itu tabloid obor rakyat sangat terkenal gitu. Dan itu juga buat saya sangat mengejutkan karena notabene awak di belakang obor rakyat itu sebetulnya adalah wartawan beneran. Iya betul ya? Bukan orang sok-sok wartawan, bukan wartawan beneran. Jadi kalau wartawan itu bikin hoax itu ya udah ada prakteknya. Bukan berarti nggak mungkin wartawan itu bikin hoax. Hanya di Indonesia kali. Jadi ada fenomena itu, kemudian ya kita tahu lah Pak Jokowi dituding keturunan Singapura lah, PKI lah, Nasrani gitu terusnya gitu. Dan tapi intinya akhirnya kan bisa menang lah ya dengan selisih berapa 656% ya kalau nggak salah. Tipis banget. Ya. Jadi intinya menang Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi 2000 berapa? 2019 kan maju lagi. Nah dia kelebihannya jadi gini. Kalau ditanya, wah kenapa cuma 2 orang itu yang maju? Kenapa suaranya begitu ketat? Kalau jawaban saya agak sederhana loh, kalau kembali kepada survei. Waktu itu masyarakat Indonesia itu terbagi dua kelompok, 2 suku. 2 komunitas pemilih yang mau presiden itu merayat, dan itu sosoknya di kepala mereka adalah Jokowi, dan mau itu kelompok yang mau presiden itu tegas. Dan itu mengejawantah pada sosok Prabowo. Nah, pada waktu itu yang mau presiden merayat lebih banyak daripada yang mau tegas. Makanya Pak Jokowi menang. Kalau waktu itu yang mau presiden tegas lebih banyak daripada yang merayat, Prabowo yang menang. Gitu. Nah, 2019 tambah satu elemen lagi. Jadi bukan kelompok nasionalis Islam ya? Kan biasanya. Iya, di situ ada. Juga. Ada. Itu yang kedua tuh situ, nasionalis dengan Islam. Yang nasionalis
itu ke Jokowi, dan yang tegas itu ya apa yang Islam itu ke Prabowo, dibawa ke sana gitu. Jadi memang dalam ilmu sosial itu kan jarang lah satu penjelasan mencakup semua. Mungkin 60%, 70%, ya kan? Kadang-kadang 40%. Ada penjelasan kedua, ketiga lagi yang variabel BC yang kemudian berkontribusi lagi untuk menjelaskan secara keseluruhan. Ya tetap juga nggak bisa 100%, namanya ilmu sosial 100%. Ibaratnya kita kan kalau sudah kalau kita bikin regresi 40% 30% udah hebat banget istilahnya gitu. Wah, ini udah menjelaskan banget gitu. Jadi beda lagi dengan 2024. Ya, pengelompokan keagamaan atau ideologi itu dia ya tadi ngikut dengan sebenarnya begini, kalau kita bicara Pak Prabowo itu dari backgroundnya nasionalis juga. Jadi sebetulnya 2014, 2019 itu kalau istilah saya ini keluar lagi istilah ini. Itu sebetulnya derby Manchester City lawan Manchester United. Iya, Satu ideologi. Iya, bukan Manchester City melawan Liverpool, bukan Manchester City lawan Arsenal, bukan. Itu Manchester City lawan Manchester United. Sama-sama nasionalis. Nah, yang satu ini Pak Prabowo pada waktu itu dia ditarik oleh kelompok-kelompok Islam ini justru gitu loh. Dan dilabel kelompok Islam. Untuk membedakan atau melawan Pak Jokowi. Nah, jadi kalau misalnya Pak Jokowi, Pak Prabowo bisa jalan, bisa ketemu, sebetulnya nggak heran karena sebetulnya mereka ini datang dari background yang sama, datang dari latar yang sama. Nah, 2019 ada satu feature tambahan pada diri Pak Jokowi yaitu kerja nyata. Karena dia sudah jadi petahana, dia banyak membangun infrastruktur, terobosan-terobosan macam-macam, dia tetap merakyat gitu ya. Jadi saya ingat kok jelang 2019 itu ketika ditanya sama masyarakat, sama responden alasan memilih, mirip banget dengan 2014. Merakyat, terus tegas, lalu kerja nyata. Kerja nyata ini ke Pak Jokowi. Nah itu juga yang menjelaskan kenapa dari 2014 ke 2019, 5 tahun sebetulnya Pak Prabowo itu nggak nongol loh. Praktis nggak nongol loh. Nggak ada dia aktif di ruang publik, nggak ada. Tapi kenapa cuma tetap dia? Karena selera masyarakatnya belum berubah. Jadi hemat saya kalau bicara pilpres itu sebetulnya, termasuk 2024 ini, kita jangan lihat orang dulu kok. Kita lihat masyarakat dulu kok. Kamu kalau lawan masyarakat, kamu kalau lawan rakyat, kamu lewat. Nah selama ini kan mungkin orang cara berpikirnya banyak ngelihat calonnya. Kalau saya enggak. Dibalik. Dan saya kalau 2024 kan dari jauh-jauh sudah mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini sebetulnya kita jangan lihat dulu calon presiden yang 3 itu, tapi lihat bagaimana respon masyarakat kepada Pak Jokowi. Dan 2024 ini ada 2 kolam suara, kolam yang puas kepada Pak Jokowi dan itu kolam yang besar, 80%, 75-80%, dan kolam yang kecil yang tidak puas kepada Pak Jokowi yang 20-25%. Dan bisa dicek juga bahwa saya jauh-jauh hari mengatakan Anies itu no chance karena kolam dia itu ya maksimal 20% itu. Nah itu kiat dia bisa membuat kolam jadi 80% itu kiatnya gimana tuh selama 5 tahun? Apalagi kan ada COVID tuh 2020. Pertama memang kekuatan Pak Jokowi di kepribadiannya ya, yang yang merakyat itu yang Jokowi adalah kita itu. Gitu. Jadi orang Indonesia itu 2014 saya yang bikin tagline itu sebetulnya. Jokowi adalah kita. Sebetulnya. Iya. Tapi keluarnya waktu itu di Metro TV itu Jokowi adalah kita sudah dengan Pak JK. Gitu. Ya, salah itu sebetulnya. Gitu, Jokowi adalah kita. Jadi masyarakat itu merasa Pak Jokowi itu merakyat. Belusukan. Itu luar biasa sebetulnya kan. Jadi Jokowi adalah kita. Nah, Jokowi itu merakyat. Itu kekuatan Pak Jokowi yang bertahan 2014, 2019 dan sampai sekarang.